Mungkin kebanyakan dari kalian mungkin ada pernah direkomendasiin di YouTube tentang beberapa list mengenai anime yang ampas atau biasa disebut trash anime di tahun ini. Atau mungkin kalian sering melihat review di My Anime List ini kayak sebenarnya mungkin bagi kalian ini bagus tapi kenapa bisa jelek? Ya halo, dan kembali lagi bersama saya di channel News Production. Dan di video kali ini aku bakalan berusaha menjelaskan mengenai apa itu anime ampas atau trash anime menurut channel ini. Kalian mau top up tapi takut harga kemahalan? Atau takut ada minusnya? Memperkenalkan Kokoi.id. Di Kokoi.id ini kalian dapat top up kebutuhan game kalian dengan harga yang sangat ramah di kantong. Mulai dari Genshin Impact, Tower of Fantasy, Valorant, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, Kokoi.id ini adalah tempat top up yang legal dan sudah tersedia beberapa testimoni di akun Instagramnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau top up game kalian, langsung aja gas ke Kokoi.id. Ingat top up, ingat Kokoi.id. Jadi inspirasi video ini sendiri ini berdasarkan pengalamanku sendiri yang tiba-tiba ini kayak pernah dikasih kayak rekomendasi sama YouTube mengenai trash anime. Sebenarnya diterjemahin aja ya secara harafiah ya, trash anime ya berarti anime ampas. Yang bisa dibilang kalau banyak kalian yang baru ngikutin anime atau baru mau nonton anime, trash anime ini bisa dibilang ini jelek menurut kalian. Tapi sebenarnya menurutku ini tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya sendiri konten yang kayak gini itu sebenarnya kayak lebih ke misleading bagi mungkin sekitar 60% yang nonton ya. Karena kalian ini pasti lihat kata-kata trashnya ini. Nah, jadi biasnya ini sudah pasti alah wis kalaya tonton guys, tinggal lihat aja listnya apa. Yang aku pengen lurusin di sini, trash anime di sini ini yang aku lihat setelah kayak melihat beberapa videonya orang-orang ini, menurutku memang kayak anime yang bener-bener gak ada bobotnya, ringan dan gak ada sesuatu yang spesial. Tapi apakah anime ini sendiri sebenarnya jelek? Menurutku enggak. Karena yang kalian pertama harus tahu ini adalah setiap anime itu diproduksi dengan tujuan yang berbeda-beda atau dengan arah yang berbeda-beda. Ada yang memang ini demografi dari anime ini sendiri ini kayak lebih ke berat, contohnya aja Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, dan ya banyak lah kayak Karano Kyokai. Atau yang mungkin dia ini mengincar penonton anime atau wibu ya, yang istilahnya ini dia ini mengincar cerita yang bener-bener ringan tapi enjoyable, kayak misalnya Horimiya. Ya most of all ya mungkin ada yang dari anime fantasi juga, contohnya yang terbaru aja Beast Tamer. Jangan salah, Beast Tamer ini mungkin kayak membosankan ya, tapi ini bagus dari segi kayak enjoyable-nya. Dan masih banyak lagi, mostly ini kayak yang ringan ini kayak romcom terus fantasi ya, karena kebanyakan kayak tipikal anime fantasi itu kayak setipe gitu, jadi ya istilahnya dianggap ampas. Bagi kalian yang mungkin bingung kenapa ada beberapa anime yang aku review di channel ini kayak mestinya ini kayak terkenal ya, misalnya contohnya aja Mushoku Tensei yang bagi kalian itu bagus, nah tapi kayak bagi aku sendiri ini reviewnya jelek. Aku bakalan jelasin standarku menurutku loh ya, ini standar versiku dalam menentukan anime ini memang bagus atau enggak. Yang pertama pasti jalan ceritanya dulu. Jalan cerita ini merupakan ya faktor yang paling krusial ya dalam ini, karena kalau misalnya jalan ceritanya nggak jelas, otomatis seluruh anime ini kacau dan akhirnya apa? Ya pastinya ini trash anime. Terus yang kedua, arah ceritanya ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini anime itu diproduksi dengan tujuan yang berbeda-beda dan demografi yang berbeda-beda. Di sini aku nentuin arah cerita anime itu sebenarnya nggak bisa kayak cepet gitu ya, harus nunggu sekitar 5 episode sampai 6 episode gitu baru aku melihat arah cerita dari anime ini sendiri itu kayak lebih keringan atau lebih ke berat atau lebih ke tengah-tengah juga. Kalau ngandelin dari first impression doang menurutku masih belum cukup, karena ya itu kayak anggapannya first impression kan aku ambil dari 3 episode pertama, dan ya 3 episode pertama itu ya kalau kalian ngerti lah ya, ini otomatis ngerti lah ya mestinya kalau anime itu pastinya ya bisa kayak menunjukkan potensi. Yang faktor yang terakhir dan yang terpenting menurutku adalah kenyamanan
pendapatku ya saat nonton anime ini sendiri. Memang kayak mungkin kayak ada anime action gitu yang bagus gitu ya, atau isekai yang memang bener-bener bagus. Tapi kalau misalnya aku gak nyaman karena misalnya fan service yang berlebihan yang akhirnya mendistraksi ke ceritanya sendiri, nah ini otomatis kalau gak nyaman ya aku gak rekomenin gitu ya. Dan faktor kenyamanan ini bisa kalian rasain sendiri ketika kalian nonton satu series anime, apakah kalian nyaman atau enggak. Karena ya kalau nyaman ya berarti anime itu bagus dong, bukan bagus gimana ya, bagus untuk dan nyaman untuk ditonton gitu. Oke, jadi itu sekilas pendapatku tentang kayak trash anime ini, dan sedikit pelurusan ya bagi kalian yang sedikit mislead sama video-video kayak gini ini. Kalau kalian nanya bagiku apakah ada anime yang bener-bener trash gitu yang sampai jelek, tentunya ada ya. Salah satunya Mushoku Tensei yang sudah aku review di channel ini. Nggak cuma itu doang, ada anime romance juga kayak Tonari no Kaibutsukun. Ya ini mungkin efek aku pertama nonton anime shoujo ya. Ya ini jujur anime shoujo pertama yang aku tonton, Tonari no Kaibutsukun. Tapi setelah dilihat-lihat juga kebanyakan kayak anime shoujo itu kayak kurang gitu lah ya. Dan beberapa anime isekai fantasi yang aku bisa sebutin satu-satu. Dan bagi kalian yang mungkin ragu apakah aku harus menonton trash anime ini atau enggak, jawabannya ya tentu aja gak perlu ragu, coba aja gitu loh. Kalau kalian memang pengen kayak menilai suatu series anime itu bagus apa enggak dan apakah ingin merekomendasikannya ke khalayak orang, ya kalian harus nonton sendiri. Baik itu kayak dicap trash lah sama orang-orang atau memang reviewnya jelek, kalian harus nonton sendiri dan harus merasakannya sendiri. Karena review sendiri ini kayak point of view dari tiap orang itu kayak beda-beda. Dan lagian kalau kalian memang pengen kayak niatnya menilai gitu atau merekomendasikan atau bahkan mereview, kalian harus tidak bergantung pada kayak review tulisan dari berbagai sumber website kayak MyAnimeList ataupun kayak video trash anime ini ya. Kalian nggak bisa bergantung pada hal itu semua karena akhirnya nggak valid kalau kalian memang mau merekomendasikan tapi tanpa nonton animenya langsung. Ya segitu aja video Milios Talk tentang trash anime ini ya. Ya semoga mungkin dari kalian ini ya bisa sedikit tercelikkan matanya ya mengenai trash anime ini, karena nggak sepenuhnya trash anime ini yang direkomendasikan di video YouTube kalian ini, kayak di beranda YouTube kalian ini nggak sepenuhnya jelek. Ya mungkin sedikit misleading ya, itu yang faktor utamanya sih ya. Kalau kalian mau nonton ya jangan ragu, jangan terpengaruh orang, jangan terpengaruh review dan sejenisnya ya. Segitu aja video Milios Talk kali ini ya. Ini episode keberapa aku udah lupa. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya tentunya. Dan jangan lupa nyalain notifikasi matanya demi mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. See you guys and stay healthy. Bye bye.